Namun, tidak semua ibu yang operasi sesar bisa melahirkan secara normal. Indikasi untuk dilakukan feedback adalah jika sayatan pada daerah uterus tersebut adalah low transverse atau sayatan horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit dari ibu hamil yang pernah melahirkan secara sesar ingin menjalani persalinan secara normal pada kehamilan berikutnya. Kira-kira bisa nggak ya Bunda? Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persalinan normal setelah persalinan sesar. Dalam istilah medis, persalinan normal setelah persalinan sesar ini dikenal dengan istilah VBAC atau vaginal birth after cesarean. Jadi bagi ibu-ibu yang pengen melahirkan secara normal setelah persalinan secara sesar, simak dan tonton videonya sampai habis agar ibu-ibu lebih mantap untuk mengambil keputusan menjalani percobaan VBAC ini. Banyak di antara ibu-ibu mengira bahwa jika pernah menjalani persalinan secara sesar, maka untuk selanjutnya akan selalu sesar dan tidak bisa melahirkan secara normal. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Menurut ACOG atau American College of Obstetrics and Gynecology, ini mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan mungkin saja ibu melahirkan secara normal setelah melahirkan secara sesar. Di video ini saya akan menjelaskan tips dan triknya agar ibu bisa menjalani feedback dengan aman, nyaman, dan tanpa adanya komplikasi. Kita tahu akhir-akhir ini angka persalinan secara sesar itu semakin meningkat, baik itu memang karena indikasi medis atau mungkin karena beberapa permintaan karena takut akan melahirkan secara normal, akan rasa sakitnya atau lamanya perjuangan untuk melahirkan secara normal, lalu memilih untuk persalinan secara sesar. Namun pada kehamilan selanjutnya pengen melahirkan secara normal, maka dikenal dengan istilah VBAC. Ada beberapa keuntungan menjalani VBAC ini jika terjadi keberhasilan dan aman. Pertama, menyangkut penyembuhan. Pada penyembuhan VBAC ini terjadi lebih cepat dibandingkan dengan persalinan sesar kembali. Kemudian memiliki resiko infeksi lebih rendah dan tentu saja resiko perdarahannya lebih minimal dibandingkan operasi sesar. Di mana operasi sesar ini tentu saja ada beberapa pembuluh darah yang akan disayat. Dan jika VBAC ini berhasil, kemungkinan melahirkan secara vervaginam pada kehamilan selanjutnya akan semakin besar. Dan tentu saja ibu yang menjalani VBAC ini hari rawatannya akan semakin singkat. Namun, tidak semua ibu yang operasi sesar bisa melahirkan secara normal. Mengapa demikian? Itu semua terkait dengan kondisi tindakan operasi sesar yang dilakukan sebelumnya. Mulai dari teknik insisi atau sayatan operasi yang dilakukan saat persalinan. Maksud teknik insisi di sini bukanlah teknik insisi penyayatan pada area kulit luar, tapi teknik insisi pada sayatan di bagian uterus. Jadi, indikasi untuk dilakukan VBAC adalah jika sayatan pada daerah uterus tersebut adalah low transverse atau sayatan horizontal. Dan sayatan horizontal ini biasanya disayat pada bagian bawah rahim atau segmen bawah rahim. Makanya sangat disarankan bagi ibu-ibu yang pengen mencoba melahirkan VBAC ini agar melakukannya di rumah sakit tempat ibu pernah menjalani operasi sesar sebelumnya, di mana nanti di rumah sakit sudah terdapat
riwayat rekam medis, teknik insisi yang dilakukan oleh dokter tersebut pada operasi sesar sebelumnya mengenai teknik insisi uterus yang dilakukan. Kemudian tidak terdapatnya kontraindikasi untuk persalinan normal, misalnya panggul yang sempit, di mana jika ibu memiliki panggul yang sempit dan tidak sesuai dengan lingkar kepala bayi yang akan dilahirkan, maka tindakan VBAC ini tidak bisa dilakukan. Makanya ibu-ibu sebelum dilakukan VBAC maka akan diukur panggulnya dan juga akan diukur lingkar kepala bayi melalui pemeriksaan USG. Lalu tidak ada riwayat operasi rahim sebelumnya, misalnya operasi mioma uteri atau operasi karena terjadinya robekan pada daerah uterus saat persalinan normal, maka dilakukan operasi untuk melakukan perbaikan dari robekan uterus tersebut. Jika ibu mengalami hal ini, maka tidak bisa menjalani VBAC. Kemudian VBAC ini bisa dilakukan jika tidak memiliki kondisi medis yang menyulitkan persalinan, seperti letak plasenta di bawah atau kelainan letak seperti letak lintang atau letak sungsang. Makanya sangat disarankan bagi ibu-ibu yang ingin menjalani persalinan VBAC ini untuk melakukannya di rumah sakit yang memiliki tim lengkap, sehingga jika terjadi kendala pada percobaan VBAC maka akan dilakukan operasi emergensi untuk menyelamatkan bayi dan juga ibunya. Dan tentu saja di rumah sakit akan dilakukan monitoring lengkap terhadap tanda-tanda kegawat daruratan pada ibu dan bayi. Dalam proses percobaan VBAC tentu kemungkinan resiko kegagalannya akan tetap ada. Monitoring kegagalan VBAC bisa dinilai dari pembukaan tidak lengkap, kemudian terjadinya gawat janin, ada tanda-tanda ruptur atau robekan rahim. Jika ibu mengalami kejadian seperti ini, dokter akan mengambil tindakan darurat untuk dilakukan persalinan secara sesar kembali. Ini untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Makanya percobaan VBAC tidak boleh dilakukan di klinik atau bidan praktek. Karena bila terjadi kegawat daruratan, proses VBAC ini gagal, maka akan dilakukan operasi dan operasi hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Walaupun VBAC ini bisa dilakukan, namun ada beberapa resiko tinggi dalam percobaan VBAC ini. Di antaranya adalah ibu yang memiliki usia di atas 35 tahun. Usia di atas 35 tahun ini berisiko menjalani percobaan VBAC. Lalu ibu yang mengalami obesitas atau gemuk. Jadi kalau mau VBAC nggak boleh gemuk ya bun. Lalu ibu dengan bayi besar. Jadi jangan besar-besar bayi dalam kandungan ya bun kalau pengen melahirkan secara normal setelah operasi sesar. Apalagi jika berat badan bayi sekarang itu melebihi berat badan bayi sebelumnya. Ini sangat berisiko sekali untuk dilakukan VBAC. Kemudian tidak lewat waktu dan jarak antara persalinan sesar dengan percobaan VBAC lebih dari 2 tahun. Setiap tindakan baik itu sesar, VBAC ini tentu saja memiliki komplikasi. Di antaranya komplikasi yang terjadi adalah ruptur uteri atau terjadinya robekan pada uterus. Apalagi jika operasi sesar yang dilakukan lebih dari 2 kali, di mana lapisan uterus ini setiap kali operasi akan semakin menipis. Dan bisa saja saat terjadi kontraksi pada VBAC terjadi robekan pada uterusnya. Hal ini bisa menyebabkan perdarahan dan mengancam nyawa ibu dan bayinya. Jika berdasarkan penilaian dan risiko ternyata ibu tidak bisa menjalani VBAC, maka tidak perlu sedih dan stres. Apapun teknik melahirkan sekecil, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Fokuslah pada rencana selanjutnya
memberikan ASI secara eksklusif dan merawat si kecil dengan baik. Semangat ya Bun untuk percobaan feedbacknya. Stay healthy. Assalamualaikum.